Hai hai, Assalamualaikum. Jumpa lagi. Ini bukanlah perjalanan pertama, kedua, atau keberapa kali yang sudah sering aku tempuh. Entah sudah berapa puluh kali melewati jalan ini, rela menempuh ratusan kilometer untuk kembali bertemu dengan orang-orang tersayang. Hal ini tentu membutuhkan banyak ekstra, seperti ekstra waktu, tenaga, ekstra biaya, dan hal-hal lainnya. Ya, kami di Indonesia sering menyebut ini dengan mudik. Mudik adalah sebuah momen yang paling ditunggu oleh para perantau. Jarak jauh atau jarak dekat menuju kampung halaman yang ditinggalkan. Tetap saja, mudik adalah hal yang paling dikangenin, terutama menjelang Idul Fitri atau hari besar lainnya. Kumpul dengan keluarga besar, silaturahmi dengan tetangga, atau teman semasa kecil adalah ritual yang indah yang hanya bisa dilakukan minimal 1 tahun sekali jika kampung halaman kita berjarak cukup jauh. Halo, Assalamualaikum. Yuk ikuti Wulanda Story perjalanan mudik 1446 Hijriah atau di tahun 2025. Yuk ikutin terus. Taqabbalallahu minna wa minkum. Selamat Idul Fitri tahun 2025 atau 1446 Hijriah bagi follower dan seluruh umat muslim yang merayakan. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga kebahagiaan dan kedamaian selalu menyertai keluarga kita. Amin. Di perjalanan mudik tahun ini, Wulanda Story kebetulan menemukan cuaca yang ekstrim, dari mulai yang panas lalu tiba-tiba sampai Pemalang atau Batang itu hujan yang super deras, yang jarak pandang itu sangat terbatas. Jadi untuk kendaraan cuman bisa melaju dengan kecepatan 30-40 km per jam. Dan itu benar-benar sangat harus ekstra hati-hati karena jarak pandang yang sangat terbatas, dan kita harus jaga jarak antara mobil depan dan belakang kita juga. Namun itu semua gak mengurangin excited kita dalam perjalanan mudik dan yang penuh warna-warni melihat di sepanjang perjalanan. Karena kami berkendara dengan santai, dengan kecepatan yang telah ditentukan, serta beberapa kali berhenti di rest area. Setelah menempuh dengan perjalanan kira-kira 14 jam, tibalah kami di Desa Krowe, Kecamatan Lembean, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Desa Krowe ini adalah tempat tinggal dari kakakku yang ketiga. Karena dalam beberapa kali kesempatan kita belum sempat untuk menginap dan mampir di rumah kakakku, maka tahun ini aku sempatkan untuk mampir dan nginap di Desa Krowe ini. Dan Masya Allah, ini tuh benar-benar asri desanya, karena terletak di pegunungan dan diapit oleh 2 gunung, yaitu Gunung Lawu dan Gunung Bancak. Ciri khas banget di pedesaan ada langgar atau surau atau musola kecil yang biasa digunakan untuk beribadah. Dan di daerah pedesaan ini tanahnya sangat subur banget. Jadi penduduk sekitar biasanya berprofesi sebagai petani, ya petani padi dan bermacam sayuran. Di sini aku bisa melihat habis panen dan para petani menjemur gabah di depan rumah mereka. Di pagi harinya kita tuh langsung explore sama kakakku, aku diajak jalan-jalan untuk melihat persawahan yang ada di area belakang rumah. Di sini ada traktor, mini traktor yang aku tuh exciting banget nyobain, megang, dan udah kayak bocah banget seneng mainan traktor. Halo. Halo guys.
Setelah memasuki area persawahan, dan ini tuh keadaannya memang habis panen ya guys. Jadi sawahnya masih belum ada tanaman padi yang tinggi. Namun ada juga pembibitan atau untuk bibit padi yang nantinya akan ditanam. Dan ini tuh bener-bener indah banget. Di kanan kita bisa melihat Gunung Lawu yang gagah berdiri menjulang dan langit pedesaan yang biru. Lalu kita bisa melihat bibit-bibit padi yang sudah mulai tumbuh. Itu tuh benar-benar tidak berhenti kagum atas ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kota-kota besar itu mungkin kita nggak akan menemukan pemandangan seperti ini. Lalu di sebelah kiri juga ada Gunung Bancak. Di tengah-tengah sawah ini ada tumpukan jerami sisa dari panen, dan kita bisa melihat rumah singgah atau yang biasa dipakai untuk sumur bor yang dipakai untuk pengairan di area sawah ini. Benar-benar hal yang simple tapi itu bikin bahagia banget. Di sini aku ngeliat sumur ya guys, sumur yang dibor kedalamannya itu bervariasi, rata-rata lebih dari 15 meter. Karena sumur bor ini benar-benar dipakai penting banget untuk pengairan sawah. Dan Masya Allah tabarakallah, langitnya itu benar-benar biru banget. Aku berjalan di tengah-tengah pematang sawah, dan di depanku ada kakakku dan keluarganya yang benar-benar setia banget jadi tour guide kita untuk perjalanan ke sawah ini. Jeblas kan? Dicuci sana di sumur. Basah ya? Mas. Akhirnya kami tiba di sawah milik keluarga kakakku, dan di sini bisa melihat lebih dekat bagaimana sih sumur bor yang dipakai untuk pengairan di sawah sekitar desa sini. Nah, ini masing-masing petani yang mempunyai sawah ini biasanya bikin sumur bor sendiri. Ya seperti ini ya. Ini tuh dalam banget, sekitar 15 sampai 25 meter.
Iya ki kacangnya gak dipei. Maksudnya biasanya kan Dipei apa engko karek engkek nih gue. Mana man tau. perhatian. Selain padi, di area-area pematang sawah ini ditanami juga berbagai macam sayuran. Di sini ada kacang panjang, kenikir, dan lain-lain. Aku nih lagi happy banget nih nemu kacang panjang yang sudah banyak dan kita langsung panen aja ya guys. Lalu di sini kita panen tebu juga ya guys. Ini adalah tebu jenis tebu Thailand ya guys, yang biasa di mall itu dijual minuman sugarcane kayak gitu. Dan ini tuh bener-bener bisa tumbuh dengan subur di area pematang sawah. Lagi-lagi kita bisa melihat pemandangan Gunung Bancak yang merupakan gunung tidak aktif ya guys. Di sini kakakku dan keponakanku itu semangat banget buat panen tebunya. Jadi inget masa kecil juga, pas masa kecilku di kampung gitu juga, kalau pas musim tebu itu juga suka ngambil tebu di kebun orang gitu guys. Gak baik untuk ditiru sih ngambil di kebun orang. Lanjut kita panen kenikir. Di sini aku lihat kenikirnya itu subur banget ya guys. Dan ada yang muda-muda, meskipun ada juga yang udah banyak bunganya gitu. Tapi kita ambil pucuk-pucuknya aja. Nanti kita bisa pakai untuk bikin pecel ya guys, karena kebetulan aku tuh juga bawa sambal pecel buatan ibuku. Padahal tadi tuh kita nggak niat panen-panen, karena ya niatnya cuman mau lihat sawah sama mau melihat pemandangan Gunung Bancak dan Gunung Lawu. Tapi kalau ada yang bisa dipanen ini bener-bener jackpot ya guys. Dan kebetulan tuh udah nemu juga plastik kreseknya buat tempat panen-panen. Pokoknya lumayan banget guys, nih refreshing banget. Pokoknya tuh di sawah ini tuh bener-bener bikin betah banget. Gak berasa kita harus balik lagi ke rumah dan tangan penuh tentengan dong. Yang sebelah kiri ada kenikir, kangkung, kacang panjang. Lalu kita juga panen tebu yang jumbo ya guys. Ini tuh tebunya tuh bener-bener tebu yang jenis empuk itu guys. Di sepanjang perjalanan pulang itu kita juga melihat peternakan punya warga sekitar ya. Rata-rata mereka pada punya sapi, ayam, dan ternak lainnya seperti entok dan lain-lain. Turun ya. Turun sini ya. Enggak, Kenapa? aku udah mau di rumah. Setelah sampai rumah, kakakku tuh langsung ngupasin tebunya dan dipotong kecil-kecil disimpan di kulkas buat nanti malam. Di depan rumah kakakku tuh kita bisa melihat pemandangan peternakan entok ya guys. Jadi entok tuh dengan bebas berkeliaran dan itu tuh seru banget melihatnya.
Benar-benar definisi pulang kampung ya guys, bisa melihat pemandangan, berkumpul dengan keluarga dan melakukan hal asik lainnya. Terima kasih sudah mengikuti vlog Bulanda Story. Ditunggu vlog-vlog berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.